Sejak awal Februari ini kita disuguhkan tentang bagaimana Rusia akan melakukan invasi ke wilayah Ukraina. Dengan keunggulan alutsista yang dimiliki oleh Rusia, maka hampir tidak mungkin Ukraina bisa berhadapan face to face melawan Rusia, karena akan dengan segera diselesaikan dengan serangan udara oleh Sukhoi dan MiG milik Rusia. Meskipun kita ketahui Ukraina pun memiliki kekuatan udara, namun sudah pasti kalah jumlah dan canggih dengan pesawat milik Rusia. Jika terjadi dogfight, itu pun jika MiG-MiG tua milik Ukraina tidak menjadi sasaran kesaktian S-400 Rusia pada saat mengudara. Melihat keunggulan serta superioritas udara Rusia, maka ada baiknya Ukraina belajar dari doktrin perang yang sama pada tanggal 19 Februari 1945, tepatnya 77 tahun yang lalu di Iwo Jima. Doktrin perang yang diciptakan oleh seorang jenderal hebat bernama Kuribayashi. Namun sebelum itu, mari kita kencangkan celana dalam pakaian spirit sembari teriak, Ceki berat. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Pertempuran Iwo Jima 19 Februari sampai 26 Maret 1945 adalah pertempuran besar di mana Korps Marinir Amerika dan Angkatan Laut Amerika mendarat dan akhirnya merebut Pulau Iwo Jima dari tentara Kekaisaran Jepang selama periode invasi Amerika ke Jepang pada Perang Dunia Kedua. Operasi yang disebut Operasi Detasemen bertujuan untuk merebut pulau itu dengan dua lapangan terbangnya, yaitu Southfield dan Central Field. Posisi Angkatan Darat Jepang di pulau itu dijaga ketat dengan jaringan bunker yang padat, posisi artileri tersembunyi dan terowongan sepanjang 18 km. Sementara itu, pasukan darat Amerika didukung oleh artileri Angkatan Laut yang luas dan memiliki supremasi udara yang lengkap yang disediakan oleh penerbang Angkatan Laut dan Korps Marinir AS selama pertempuran. Pertempuran 5 minggu itu menjadi pertempuran paling sengit dan paling berdarah di dalam Perang Pasifik. Kematian akibat pertempuran di pihak Jepang memang berjumlah 3 kali lipat jumlah kematian Amerika. Tapi uniknya, di antara pertempuran Laut Pasifik, jumlah korban Amerika melebihi orang-orang Jepang. Dari 21.000 tentara Jepang di Iwo Jima pada awal pertempuran, hanya 216 yang ditawan. Beberapa di antaranya ditangkap hanya karena mereka pingsan atau cacat, sebagian besar sisanya tewas dalam aksi. Tapi diperkirakan bahwa sebanyak 3.000 orang terus melawan di dalam berbagai sektor gua selama beberapa hari setelahnya, hingga mereka akhirnya menyerah karena terluka beberapa menit kemudian. Meskipun pertempuran berdarah dan korban parah di kedua belah pihak, kemenangan Amerika sudah dipastikan sejak awal. Keunggulan Amerika yang luar biasa dalam segi jumlah, kapasitas senjata yang memadai, serta supremasi udara sepenuhnya menjadi poin tersendiri, di mana kontras dengan itu di pihak Jepang terbatasnya logistik perbekalan makanan ditambah lagi dengan ketidakmungkinan mundur atau penguatan dari pasukan Jepang dari pulau lain membuat potensi kemenangan perang menjadi nihil, sehingga sudah bisa dipastikan Jepang pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Hal yang dipahami betul oleh Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi saat penempatan pertama sang jenderal pada Juni 1944 sebagai pemimpin pertahanan Jepang di Iwo Jima. Kuribayashi menyadari bahwa Jepang tidak dapat memenangkan pertempuran, tetapi ia berharap untuk menimbulkan korban besar pada pasukan Amerika, sehingga Amerika Serikat dan Sekutu mempertimbangkan kembali untuk melakukan invasi ke kepulauan asal Jepang. Belajar dari pertahanan dalam pertempuran Peleliu, Kuribayashi merancang pertahanan yang melanggar doktrin militer Jepang. Alih-alih membangun pertahanannya di pantai menghadapi pendaratan secara langsung, ia malah menciptakan pertahanan yang kuat dan saling mendukung secara mendalam dengan menggunakan senjata statis dan berat seperti senapan mesin berat dan artileri. Tank lapis baja Takechi Nishi akan digunakan sebagai posisi artileri yang disamarkan karena terowongan yang menghubungkan gunung dengan pasukan utama tidak pernah selesai. Kuribayashi mengatur wilayah di selatan pulau, di dalam dan di sekitar Gunung Sribaki sebagai sektor semi-independen, dengan zona pertahanan utamanya dibangun di utara. Pengebom Angkatan Laut dan Udara Amerika yang diharapkan lebih lanjut mendorong penciptaan sistem terowongan yang luas yang menghubungkan posisi yang disiapkan sehingga kotak pertahanan yang telah dibersihkan dapat diisi kembali. Jaringan bunker dan kotak pertahanan ini mendukung pertahanan. Misalnya, nano bunker yang terletak di sebelah timur lapangan terbang nomor 2 memiliki cukup makanan, air, dan amunisi bagi Jepang untuk bertahan selama 3 bulan. Bunker yang memiliki kedalaman 90 kaki dan memiliki terowongan yang membentang ke berbagai arah. Sekitar 500 drum 55 galon berisi air, minyak tanah, dan bahan bakar minyak dipergunakan untuk generator yang berada di dalam kompleks.
Generator bertenaga bensin memungkinkan radio dan penerangan dioperasikan di bawah tanah. Pada 19 Februari 1945, ketika Amerika menginvasi 18 km dari 27 km jaringan terowongan yang direncanakan telah digali. Selain bunker Nanpo, ada banyak pusat komando dan barak sedalam 75 kaki. Terowongan memungkinkan pergerakan pasukan tidak terdeteksi ke berbagai posisi pertahanan. Ratusan artileri tersembunyi dan posisi mortir bersama dengan ranjau udara ditempatkan di seluruh pulau. Di antara senjata Jepang adalah mortir Spigot 320 mm dan berbagai roket peledak. Namun, pasokan amunisi untuknya tidak mencukupi. Pasukan hanya dipasok 60% dari amunisi standar yang cukup untuk satu pertempuran oleh satu divisi dan makanan selama 4 bulan. Ditempatkan pula sejumlah penembak jitu serta posisi senapan mesin yang disamarkan untuk menyambut kedatangan pasukan Amerika. Kurobayashi secara khusus merancang pertahanan sehingga setiap bagian dari Iwo Jima menjadi sasaran tembak pertahanan Jepang. Dalam pertempuran itu, ia dibantu dengan serangan bunuh diri dari beberapa pilot kamikaze untuk digunakan melawan armada musuh. Serangan mereka selama pertempuran menewaskan 318 pelaut Amerika. Namun, bertentangan dengan keinginannya, atasan Kurobayashi di Honshu memerintahkannya untuk mendirikan beberapa pertahanan pantai. Tidak menyadari sistem pertahanan terowongan Kurobayashi, banyak orang Amerika berasumsi bahwa sebagian besar garnison Jepang telah terbunuh oleh serangan bom yang terus-menerus. Sekalipun pada tanggal 26 Maret 1945, Amerika berhasil menaklukkan Iwo Jima dan menaklukkan Gunung Suribagi setinggi 544 kaki itu dan menjadikannya gambar ikonik dari upaya pertempuran dalam Perang Pasifik. Namun sampai saat ini Amerika menyadari bahwa harga yang dibayar terlalu mahal untuk sebuah pulau seluas kurang lebih 21 km ini. Demikian Ukraina dapat belajar mempersiapkan diri jika terjadi invasi terhadap negaranya. Sekalipun memiliki supremasi di udara, namun penguasaan wilayah tetap akan diserahkan pada matra darat. Nah, disinilah kita bisa belajar dari Jenderal Kurobayashi, di mana efek surprise pada pertempuran jarak dekat akan membuat tembakan artileri ataupun serangan udara tak berdaya sehingga tidak dapat menjadi payung bagi pasukan darat di pihak lawan.